الذي كان لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmat iman dan Islam juga nikmat sehat hingga kita bisa berkumpul di acara webinar ngobrol online beasiswa dengan judul Melangkah Pasti Menggapai Mimpi Keluar Negeri. Salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, saya Muhammad Murtado. Izinkan saya untuk memandu webinar kita pada malam hari ini. Saya akan membacakan susunan acara webinar pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua pembacaan ayat suci, ketiga pemaparan materi, keempat sesi tanya jawab, dan terakhir penutup. Marilah sama-sama kita membuka acara kita pada malam hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Abdullah Haidar. Kepada Kak Haidar, dipersilahkan. Tes, suaranya terdengar? Ya, sudah masuk, Kak. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتصروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلهم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة Wallahu khairur raziqin. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran ya akan membawa keberkahan pada acara kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Saudara Abdullah Haidar. Mungkin sekilas info ya, jadi webinar kita pada malam hari ini diselenggarakan oleh Taskia Juara ya, dengan bekerja sama dengan kemahasiswaan Taskia. Teman-teman sekalian yang belum follow Instagramnya Taskia Juara ya, dan juga kemahasiswaan Taskia boleh di follow nih, untuk dapat info terupdate ya, karena di dalamnya ada info terkait lomba, webinar, pelatihan, mentoring, dan lain-lainnya. Oke, beralih ke acara selanjutnya yaitu pemaparan materi ya. Mungkin sebelumnya saya ingin menyapa pemateri kita pada malam hari ini ya, yang sangat luar biasa, Kak Solah. Gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah sehat walafiat. Semuanya apa kabar? Selamat malam. Selamat malam, Kak. Alhamdulillah kabar baik. Insya Allah pada sehat semuanya. Di mana nih, Kak, posisinya, Kak? Masih di rumah di Bogor. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke materi ya, saya akan bacakan CV dari beliau ya, yang Masya Allah. Nama lengkap beliau Muhammad Salahuddin Alayubi, ya, beliau mahasiswa hubungan internasional di Universitas Muhammadiyah Malang dengan IPK 3,94, Masya Allah. Dan pencapaian atau prestasi yang pertama ada juara 1 Bogor Leaders Talk 2021 ya, penerima beasiswa Indonesian International Student Mobility Awards di University of Glasgow UK 2021
Ya, juara 2 mahasiswa berprestasi Universitas Muhammadiyah Malang 2021. Ya, penerima beasiswa Erasmus ya, International Credit Mobility di Portugal ya, tahun 2020. Juga penerima beasiswa Temasek Foundation ini di Politeknik Singapura 2019. Dan juga menjadi runner-up 3 duta mahasiswa berprestasi nasional dan delegasi terbaik untuk kategori pemberdayaan pemuda dan sosial 2019. Juga juara 1 lomba pidato bahasa Inggris nasional di Universitas MH Tamrin 2018. Delegasi dengan kategori paper terbaik di UCAN Leader Exchange di Tokyo, Jepang 2017. Masya Allah, itu mungkin sebagian ya dari CV beliau secara singkatnya ya. Pasti bakal akan banyak ya baru yang akan kita dapat ya dari pemaparan materi pada malam hari ini. Semoga nanti teman-teman bisa menyimak dengan baik ya, mempersiapkan catatannya, dan juga nanti di akhir sesi kita ada sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa nanti langsung bertanya langsung ataupun menuliskannya di kolom komentar. Oke, tanpa memperpanjang kalam, langsung saja kepada Kak Solah, dipersilahkan. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semua dari Tazkia Juara untuk mengundang saya pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk moderator yang telah menghubungi saya dan sekarang menjadi moderator di acara ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat meskipun pandemi sekarang masih belum berakhir ya teman-teman. Kita harapkan semoga yang terbaik bisa terjadi dan semoga kita semua diselamatkan dan dijauhkan dari virus COVID-19 itu sendiri. Oke, teman-teman semua izin share screen. Materinya sebenarnya ini nggak terlalu banyak, tapi saya akan lebih banyak cerita tentang bagaimana perjalanan saya untuk mendapatkan kesempatan 10 beasiswa dan juga perjalanan ke 11 negara dengan gratis. Jadi mungkin ini bisa jadi informasi buat teman-teman semua. Oke, udah kelihatan ya? Iya, sudah terlihat ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tema kali ini saya akan membawakan tentang how is it like to be scholarship fighter, exploring international opportunities in student life. Pada malam hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana sebenarnya menjadi seorang pejuang scholarship atau pejuang beasiswa. Ada banyak sekali oportunitas atau kesempatan di internasional yang bisa kita lakukan meskipun kita masih menjadi seorang mahasiswa gitu teman-teman. Artinya kita nggak harus menunggu S2 untuk bisa keluar negeri, nggak harus nunggu S3 biar keluar negeri, atau mungkin full undergraduate gitu buat ngambil bachelor degree di luar negeri itu nggak perlu gitu teman-teman. Meskipun kita di Indonesia, kita yang satu, kita tetap bisa loh untuk bisa ke luar negeri gitu. Caranya seperti apa? Oke, ini ada salah satu prinsip aku kenapa pengen banget ke luar negeri teman-teman. Ada perkataan dari Seymour Martin Lipset, dia itu adalah seorang politikus dan saya dapat ini dari pelajaran hubungan internasional. Dia bilang bahwa those who know one country knows no countries. Bilang bahwa siapa yang cuma tahu satu negara, sebenarnya dia nggak tahu negara-negara lain kayak gitu. Dan teman-teman kalau boleh cerita sedikit, ketika saya pesantren dulu, itu kan kita sering banget bawa booklet ya. Booklet itu kayak pembelajaran bahasa gitu. Jadi kita kayak nulis kosakata dan semacamnya. Terus di kata akhir itu man arafa lugata qaumin saliman makrihim gitu. Siapa yang tahu bahasa satu negara atau suatu kaum, maka dia akan selamat dari tipu daya mereka. Nah, dari sana saya mulai belajar tuh, mulai apa ya? Mulai semangat untuk belajar bahasa, dan dari sana percaya atau nggak percaya, ternyata bahasa yang saya pelajari selama 4 tahun di pondok itu berguna banget ketika saya keluar, dan ternyata itu bermanfaat banget untuk sumbangsih dari setiap beasiswa yang saya dapatkan sekarang, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin ini ada 4 hal yang akan saya jelasin. Pertama ada introduction, kemudian preparation, tips and trick-nya, kemudian preview. Oke, yang pertama introduction.
mungkin teman-teman bakal bertanya, ini foto siapa sih Kak Sola gitu. Nah, ini foto di Porto, Portugal, teman-teman. Porto itu ada salah satu ibu kota, bukan ibu kota, salah satu kota besar di Portugal, dan kotanya itu cantik banget. Jadi di tengahnya itu ada sungai besar banget, terus apa sih, rumah-rumahnya itu berwarna-warni, keadaannya seperti ini gitu. Terus bagus banget, cantik banget, dan saya pernah ke sana selama beberapa hari ya, ke rumah temen yang ada di sana yang S3 juga gitu, dan alhamdulillah itu dari beasiswa juga teman-teman. Nah, oke, ini cerita sedikit aja teman-teman. Saya lulusan tahun 2017 untuk lulus dari pesantren modern Ummul Qura Islami. Mungkin di sini ada yang satu alumni, satu alma mater saya dari pondok pesantren Ummul Qura Islami. Saya angkatan 18 di sana. Kemudian saya lulus tahun 2017 menjadi satu di antara dua wisudawan terbaik dari cowok, selebihnya itu cewek semua. Tapi menjadi tiga terbaik di seluruh angkatan teman-teman. Jadi yang satu kedua itu cewek. Orang-orang mungkin bilang bahwa ketika saya menjadi wisudawan terbaik, saya bisa mendapatkan banyak hal gitu. Kayak katakanlah kalau mau kuliah itu gampang, mudah, dan lain sebagainya. Tapi ternyata enggak, teman-teman. Kita kuliah itu menjadi wisudawan terbaik dengan nilai tinggi, dengan capaian-capaian yang pernah saya dapatkan. Saya semenjak pondok pun nggak diam diri, teman-teman. Saya ikut banyak lomba, saya ikut banyak kompetensi di luar, terus saya ikut organisasi juga, bahkan saya ikut ekstrakurikuler dan lain sebagainya macamnya, terus kemudian saya juga selalu juara, teman-teman, alhamdulillah, tapi itu nggak jadi jaminan. Tahun 2017 ada salah satu turning point bahwa saya sadar beasiswa, kesempatan untuk masuk kuliah itu, ataupun mendapatkan beasiswa lah ya, itu bukan untuk orang-orang pintar yang nilainya tinggi, tapi untuk mereka yang menempatkan mimpi mereka setinggi langit dan mereka mau berjuang untuk mendapatkan itu. Bukan jaminan kita lulus dengan wisudawan terbaik. Waktu di sana saya bangga, bahagia banget gitu, karena dilihat oleh banyak wali santri ya, termasuk orang tua saya, dan jadi satu di antara dua cowok, coba ya teman-teman, selebihnya cewek, itu sangat bahagia gitu. Tapi ternyata itu bukan jaminan. Akhirnya dari sana saya belajar bahwa ternyata ketika kita pengen dapat beasiswa, hal yang kita harus lakukan adalah kita harus persisten, harus gigih dalam memperjuangkannya. Bukan seberapa besar nilai kita, bukan seberapa hebat kompetensi atau juara-juara yang pernah kita dapatkan, tapi seberapa kita gigih dalam memperjuangkan itu. Tahun 2017 ini saya gagal masuk SNMPTN, SPAN PTKIN, kemudian banyak sekali perguruan tinggi yang nolak saya, atau mungkin salah strategi sebenarnya sih di sana. Kemudian akhirnya tahun 2017 itu saya juga mendapatkan kesempatan untuk pengabdian. Mungkin ini istilah yang nggak aneh ya teman-teman, kalau misalkan di pesantren itu 1 tahun biasa mengabdi di pesantren gitu. Dan saya sebenarnya sebelum lulus itu mendapatkan surat request untuk mengabdi di sana gitu, di pesantren modern Ummul Qura Islami itu. Dan ada salah satu stereotip paradigma yang menurut saya di lingkungan sekitaran alumni itu kurang baik waktu itu, teman-teman. Sekarang tidak. Waktu itu tuh ada alumni itu suka nggak mau gitu ngabdi, karena katanya kalau ngabdi itu adalah pilihan terakhir dan lain sebagainya. Dan mereka bilang bahwa ketika lu ngabdi, lu nggak bisa mendapatkan suatu hal yang lebih bagus gitu. Lu harusnya keluar dari segala macamnya. Banyak sekali perkataan-perkataan seperti itu, dan saya selalu mendapatkan perkataan itu dari alumni-alumni sendiri. Dan untuk sekarang sebenarnya itu udah nggak berlaku lagi. Dan dari sana saya mencoba untuk membuktikan bahwa ini tuh nggak benar gitu, ini salah. Dan akhirnya tahun 2017 ini ada fun fact sebenarnya teman-teman. Bulan Desember itu saya mendapatkan kesempatan untuk ke Jepang, teman-teman. Entah apa yang direncanakan, tapi itu emang tidak pernah terpikirkan bahwa Jepang adalah satu negara yang akan saya kunjungi untuk pertama kalinya, di mana saya naik pesawat untuk kali pertama, keluar negeri kali pertama, merasakan dingin, dingin musim dingin pertama kali, itu nggak pernah kepikiran gitu bahwa Jepang lah gitu, karena dari SMP, bahkan dari SMP tuh saya pengennya tuh ke Inggris, karena emang I live with the Harry Potter movie gitu, teman-teman. Aku hidup berdampingan dengan film Harry Potter, jadi kayak vibes-nya itu pengennya ke Inggris gitu, lulus SMA tuh kuliah di sana. Tapi ternyata nggak ada rezekinya, terus dikasihnya ke Jepang. Dan ada satu fun fact teman-teman sebenarnya di sini.
saya mendapatkan informasi kegiatan itu dari teman saya yang lulus PBSB. Teman-teman tahu nggak PBSB? Program Beasiswa Santri Berprestasi. Jadi waktu itu saya ikutan program itu ketika lulus. Nah, waktu itu kan saya linjur. Jadi saya ngambil jurusan teknologi pendidikan seperti itu. Kemudian saya coba untuk ngambil buku-buku gitu, minjem buku di perpustakaan karena yang lengkap itu di perpustakaan cowok waktu itu. Ya udah saya punya tuh buku-buku sosiologi, sosum semua ya pembelajaran saya mencoba untuk belajar, tapi karena lebih seru untuk main waktu itu ya dan udah mendapatkan apa ya, udah mendapatkan surat pengabdian juga, jadi kayak mau nggak mau gitu loh untuk mendapatkan beasiswa itu juga karena jurusannya juga teknologi pendidikan, which is aku nggak mau ngambil itu sebenarnya gitu, cuman karena emang amanat dari almarhum ayah aku gitu bahwa aku harus dapetin beasiswa untuk kuliah, jadi ya udah mau nggak mau ikut seleksi itu sendiri kayak gitu. Dan salah satu fun fact-nya adalah teman saya yang di Putri, Santri Putri, itu kan perpustakaannya jarang ya. Jadi buku yang saya pinjem itu saya pinjemin ke dia gitu. Dan dia yang lulus gitu. Nah, saya lulus ini gara-gara informasi dari dia. Jadi ada mutualisme gitu, simbiosis mutualisme di sana. Dan saya nggak pernah berpikir bahwa kebaikan saya yang pernah saya kasih itu minjemin buku ternyata menguntungkan. Saya bisa ke Jepang gitu dengan bantuannya dia kayak gitu. Ada hal-hal kecil yang mungkin ini fun fact aja teman-teman. Kemudian dari sana alhamdulillah 2018 ketika pengabdian saya coba untuk refleksi diri, ikut banyak program, dan membungkam omongan-omongan orang, alumni-alumni yang bilang kalau lu ngabdi itu nggak bisa berkembang. Saya membuktikan, saya ikut acara nasional, menjadi supervisor untuk ke Malaysia, acara-acara luar, dan segala macamnya, kompetisi mewakili pondok, dan segala macamnya, dan ternyata bisa kayak gitu. Kemudian saya ikut nyoba lagi program-program beasiswa, karena salah satu tuntutan tadi bahwa saya harus kuliah dengan beasiswa, ya udah akhirnya ternyata nggak bisa teman-teman gitu karena jurusannya memang dari dulu tuh pengennya sastra Inggris kalau nggak hubungan internasional dan setiap beasiswa itu nggak ada yang jurusan dua itu teman-teman ya udah sekitar 20 beasiswa saya ditolak teman-teman ini fun fact juga 20 beasiswa sekitar 20 beasiswa dan mandiri lah ya baik luar dan dalam negeri saya ditolak ada beberapa kesalahan yang itu saya pelajari kemudian akhirnya dari sana saya mencoba refleksi apa sih sebenarnya yang salah kayak gitu. Kemudian bulan puasa saya masih ingat waktu itu ketika pengumuman terakhir beasiswa yang saya ikutin dan saya nggak lolos, ingat banget universitasnya Universitas Pendidikan Indonesia yang di Bandung, saya ditolak dan di sana sakit banget teman-teman. Saya nangis banget karena nggak apa ya nggak nyangka gitu bakal ditolak karena saya belajar sungguh-sungguh 3 bulan saya persiapan untuk belajar sosium untuk belajar tesnya tapi gagal dan ya mungkin itu bukan rezekinya gitu akhirnya dari sana saya curhat ke teman saya kemudian teman saya bilang ya udah coba aja ikut yang mandiri karena bagi saya ketika saya udah keluar pengabdian waktu itu kasusnya kemudian di sana juga saya udah nggak punya pilihan lain gitu selain kuliah dan akhirnya almarhum ayah saya datang ke kamar saya terus bilang gimana hasilnya Sol gitu saya selalu diajarin ketika gagal itu bukan berarti kita gagal tapi belum rezekinya saya selalu bilang belum rezeki Pak gitu belum rezeki mi keluarga saya pada nanya gimana saya belum rezeki dan di sana saya nangis dan benar-benar kayak merasa kok bisa gitu ya nggak lulus gitu padahal persiapannya udah matang saya udah belajar lebih baik dari tahun kemarin di tahun 2017 persiapan dan semua macamnya dan akhirnya dari sana saya mulai untuk langsung searching langsung searching saya di sana langsung searching teman-teman kampus dengan hubungan internasional terbaik gitu dan salah satu muncul adalah Universitas Muhammadiyah Malang. Ada fun fact di sini sebenarnya teman-teman. Waktu exhibition ada kan ya suka ada alumni-alumni datang ke sekolah gitu kan setelah kita terus di sana tuh mereka nayangin gitu kampus-kampus yang ada dalam negeri kayak gitu kan ataupun di luar negeri dari sana tuh saya bilang aku nggak mau banget nih sekolah di Malang gitu Malang kan jauh banget ngapain mending sekalian ke luar negeri saya bilang kayak gitu teman-teman dan akhirnya saya daftar 3 universitas untuk mandiri ada UNJ, UIN Malang dan UMM UNJ dan UIN Malang itu saya UNJ dan UIN Malang saya ngambil sastra Inggris dan untuk UMM saya ngambil hubungan internasional dan alhamdulillah ketiganya lulus teman-teman
Nah, dari sini ada fun fact lagi bahwa ternyata Allah tahu yang lebih baik untuk kita gitu. Saya belajar ternyata hubungan internasional itu yang lebih match untuk saya, dan ternyata Malang yang nggak pernah saya kepikiran bahwa kuliah di sana, yang jauh ke Jawa Timur itu saya kuliah di sana. Jadi kayak, aduh, gue dulu tuh ngomong loh pas acara exhibition, ngapain sih ke luar Pulau Jawa Barat? Orang Jawa Barat aja kampusnya bagus-bagus, ngapain ke sana jauh-jauh gitu? Mending sekarang keluar negeri gitu. Dan sekarang saya kuliah di Malang gitu. Itu salah satu fun fact menurut saya yang sampai sekarang tuh lucu banget gitu kalau diceritain. Dari sana saya mulai berjuang. Saya belajar banyak hal untuk dapetin basic knowledge dari hubungan internasional, keilmuan HI tentunya ya, karena saya dulunya jurusannya IPA di pondok itu. Kemudian saya belajar tentang KHI-an, saya belajar organisasi, saya belajar dan ikut beberapa banyak program, dan alhamdulillah satu program beasiswa yang saya dapatnya adalah program volunteer dengan fully funded program di Antikong Expedition dari beasiswa 10.000. Mungkin teman-teman udah nggak asing lagi sama namanya beasiswa 10.000 ya teman-teman. Beasiswa 10.000 ini adalah foundernya itu foundernya Kak Safira, ini aku dekat banget sama dia, dan ya dari program inilah kemudian membuka pintu-pintu yang lain, padahal sebelum-sebelumnya saya gagal banyak teman-teman. Dan fun fact, saya ikutan banyak program beasiswa 10.000 itu dari tahun 2017 dan gagal terus, kayak program ke Hong Kong, terus program ke Australia itu gagal. Dan saya belajar dari sana, akhirnya saya diterima di sini untuk mendapatkan beasiswa untuk menjadi volunteer di Antikong, dan saya banyak belajar banget, jujur banyak belajar banget untuk menebar kebaikan, bagaimana untuk lebih tahu tentang diri kita, bagaimana kita bisa berempati kepada orang lain dan semua macamnya. Dari sana saya mulai untuk mencoba program-program lain lagi tuh di tahun 2019 itu ya, 2019 ketika saya semester 2 masuk semester 3. Saya belajar banyak hal, saya ikut program-program bukan hanya dalam kampus tapi juga di luar kampus. Ketika saya ikut banyak program itu, ternyata Allah punya rencana lain gitu. Sebelum itu tuh sebelum saya bangkit ya untuk dapetin banyak hal, program-program itu, ikut program itu, ada satu omongan gitu dari internal bahwa katanya saya punya mimpi terlalu tinggi untuk kuliah di luar negeri, padahal saya sekarang masih kuliah di Indonesia swasta lagi gitu. Itu kata-kata yang sampai sekarang nggak mungkin saya akan lupakan, dan karena selama 1 tahun kuliah pun saya tempel itu di tembok kos gitu. Dan setelah bangkit ikut program, ternyata setelah banyak program yang saya ikutin, saya berjuang untuk mendapatkan banyak pengalaman dan khazanah pengetahuan, ternyata Allah punya rencana lain gitu. Sosok orang yang berharga untuk dalam hidup saya itu diambil oleh Allah SWT, dipanggil. Almarhum ayah saya meninggal ketika saya benar-benar berjuang untuk membuktikan gitu satu impian yang beliau pengenin, bahwa saya bisa kuliah ke luar negeri gitu. Saya coba banyak hal itu untuk gimana nih kuliah biar beasiswa, gimana nih biar bisa ke luar negeri dengan beasiswa dan semacamnya, karena itu salah satu impian yang almarhum ayah saya pengenin. Tapi ternyata apa yang almarhum ayah saya pengen itu belum terwujud gitu, sebelum saya bisa wujudkan gitu. Beliau keburu dipanggil gitu, keburu untuk ya Allah mungkin lebih cinta gitu, karena waktu itu almarhum ayah saya juga kan lagi sakit gitu. Jadi akhirnya ya di sana turning point, saya lebih tafakur gitu ya, lebih berpikir, lebih berefleksi terhadap diri sendiri, lebih mencoba untuk berdamai, dan akhirnya saya mencoba untuk membuat strategi yang lebih baik di sana. Dan alhamdulillah ternyata dari sana saya bisa mendapatkan banyak hal. Dari kepergian almarhum ayah saya bisa lebih kuat lagi gitu. Ada satu kata mungkin yang saya selalu ingat adalah what doesn't kill you make you stronger. Apa yang membuat kamu tidak mati itu akan membuat kamu lebih kuat, seperti itu. Dan inilah perjalanan yang saya dapatkan dari turning point yang saya pelajari dari perjalanan saya untuk bisa kuliah ke luar negeri itu sendiri, teman-teman. Ini videonya ya. Terima kasih.
Oke, ini udah kelihatan ya. Don't tell me you don't feel what I feel right now. Ooh, it's written all over you. Don't tell me you don't feel what I feel somehow. Ooh, I keep finding my way back to you. You can go anywhere, babe, whenever you want. Because I know we're written in the stars. You
Oke, itu tadi videonya. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman semua untuk bisa berjuang mendapatkan mimpi teman-teman semua. Nah, oke, kita langsung lanjut aja, teman-teman. Ada beberapa hal yang mungkin kita harus pahami dari international opportunities atau pengalaman atau kesempatan-kesempatan internasional. Apa aja sih yang bisa kita dapatkan selama menjadi mahasiswa untuk mengikuti program-program internasional itu? Pertama ada exchange student, tentu ini udah nggak asing ya, teman-teman. Ada program pertukaran pelajar, dan pertukaran pelajar ini bisa diikutin oleh semua dari kita tentunya, nggak ada pengecualian. Terus kedua ada konferensi. Konferensi itu ada international conference, misalkan ada International Model United Nation, atau mungkin konferensi apa gitu yang basisnya itu internasional, tapi kebanyakan lebih kepada model United Nation kayak gitu, teman-teman. Terus ada lagi volunteer. Nah, volunteer juga ada yang internasional. Kemarin saya sempat ke Thailand, dan itu programnya dibiayain juga, alhamdulillah. Jadi volunteer, jadi relawan internasional di ngajar gitu, ngajar bahasa Inggris di sana di Thailand. Lumayan lah ya, dapat jalan-jalan bonusnya gitu, sekaligus untuk mengabdi gitu, menebar manfaat gitu ke negara tetangga, ataupun aktivitas-aktivitas kepemudaan lainnya nih, youth activities, misalkan kayak program kegiatan study tour atau mungkin study banding dan lain sebagainya. Jadi program youth activities itu misal seminar internasional juga masuk dan lain-lain. Jadi banyak banget kesempatan internasional bisa teman-teman explore. Kemudian preparation, persiapan apa saja yang bisa kita siapkan gitu, teman-teman. Pertama tentu ada knowing the program you passionate to. Ini penting banget karena ketika kita pengen ikutin program, kita harus tahu dulu nih programnya itu sesuai nggak sih sama apa yang kita inginkan. Gitu. Harus ada relevansi terhadap passion kita. Nah, salah satu kewajiban yang mungkin teman-teman harus lakukan, yang harus teman-teman lakukan sekarang adalah ketahui passion teman-teman gitu sekarang. Jadi kalau misalnya teman-teman, ini ada suara dari siapa ya? Mohon maaf. Oke. Oke, lanjut ya. Oke, baik. Jadi pertama program, kalau misalnya teman-teman bisa ngulik ya dari program-program yang saya ikutin, itu kebanyakan adalah program-program tentang leadership. Jadi dari tahun 2017 saya ikutan You Can Leader Exchange, teman-teman ya. Leader. Terus ke tahun 2019 itu ikut program Temasek Foundation Specialist Community Action and Leadership. Jadi kebanyakan tentang leadership gitu. Dan tahun 2021 ini sebenarnya saya seharusnya udah ke Korea Selatan, teman-teman, dibayarin juga, cuman karena memang mereka belum buka untuk tourism, jadi akhirnya harus tertunda. Cuman ternyata alhamdulillah Allah punya rencana lain, dan September nanti doanya teman-teman mudah-mudahan lancar, saya juga sehat. Ada 29 orang dari Indonesia untuk ke University of Glasgow di Skotlandia, UK. Jadi nanti belajar di sana untuk 1 semester. Saya dapat ini dari program Kampus Merdeka Belajar dari LPDP. Kemudian harus tahu dulu itu ya, passion teman-teman harus tahu dulu kira-kira apa ya, keinginan teman-teman tuh apa sih, programnya itu match apa enggak sama teman-teman, dan kira-kira ketika kalian ikut program tersebut apakah bakal growing ourselves atau tidak kayak gitu, apakah mengembangkan diri kita atau tidak, dan kira-kira itu bakal ada feedbacknya nggak sih buat perkembangan diri, buat orang-orang di sekitar dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya ngikutin tren lu bisa keluar negeri dengan beasiswa gitu, bukan, tapi harus ada sesuatu yang lu dapetin kayak gitu, dan itu yang selalu saya tekankan ketika saya ikut program-program keluar negeri itu gitu. Dan salah satu yang selalu saya highlight adalah leadership tersebut, karena ketika kita udah tahu nih programnya itu ternyata linear sama passion kita bisa melihat peluang. Nah, beasiswa itu tentang strategi, teman-teman. Strategi melihat peluang berapa persen kita bisa lolos, bisa masuk ke beasiswa tersebut kayak gitu. Jadi harus dilihat itunya juga. Kemudian checking the eligibility. Jadi yang kedua itu harus melihat kira itu eligible nggak sih sama programnya. Katakanlah ketika teman-teman nemu program yang udah sesuai nih sama passion teman-teman,
teman-teman suka banget sama program yang bertemakan pendidikan atau mungkin ekonomi. Kemudian ada international conference yang itu membuka untuk seluruh mahasiswa Indonesia tanpa melihat jurusan apapun, yang menginginkan untuk mengikuti konferensi internasional yang bertemakan tentang ekonomi misalnya. Kemudian teman-teman pengen tuh ikut program tersebut dan itu sesuai sama passion teman-teman kan, karena pembahasannya nanti itu tentang ekonomi. Nah, step selanjutnya adalah teman-teman harus ngecek nih eligibility-nya gitu, apa ya, persyaratannya. Kira-kira teman-teman itu match nggak sih, sama eligible nggak sih, dan kira-kira teman-teman itu adalah orang yang dicari nggak sih sama si panitia penyelenggara. Contohnya misal, kalau misalkan penyelenggara itu membutuhkan atau mencari orang-orang yang mahasiswa semester 7 sama semester 8, and let's say kalian masih di semester 4, berarti persentase kalian mendapatkan peluang untuk lulusnya itu cuma berapa persen aja, teman-teman. So, di sini juga harus melihat eligibility gitu. Eligibilitas itu penting banget gitu. Setelah melihat udah checking di eligibility, teman-teman harus fulfilling all the requirements thoroughly. Kalian harus mengisi atau memenuhi setiap persyaratan itu dengan sebaik-baiknya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena percuma teman-teman. Dua kategori di atas udah pass misalkan, udah 90, atau enggak 98% gitu ya. Kayak kamu programnya sesuai dengan passion kamu, kemudian eligibilitasnya kamu match banget, dan ketika kamu mau memenuhi kriterianya atau mungkin persyaratan-persyaratannya, ternyata kamu nggak ngasih yang terbaik gitu. Katakanlah misalkan di sana harus bikin kurikulum vitae, kemudian motivation letter, izai, mungkin recommendation letter, dan lain semacamnya untuk pemberkasan, dan kamu kayak H-1 baru ngerjain. Jadi jangan harap kalau misalnya H-1 kamu mau lolos gitu, karena yang daftar bukan cuma kamu gitu loh. Dan salah satu mindset yang harus dimiliki oleh scholarship fighter adalah kamu bukan satu-satunya. You are not the only one who pay the attention to the scholarship program gitu. I mean, you are not the only one scholarship fighter gitu. You have a rival gitu. Kamu punya banyak saingan di luar sana gitu. So that's why ketika fulfilling all the requirements itu harus benar-benar pay more attention gitu. Kalau bisa jangan sampai mepet-mepet deadline. Kamu harus benar-benar nge-set up timeline kamu, schedule kamu gitu. Kira-kira misal programnya itu 1 bulan, saat kamu punya waktu 1 bulan sebelum deadline, berarti kamu harus mempersiapkan nih kira-kira apa aja nih yang harus harus dipersiapkan. Katakanlah misalkan bikin CV, ya berarti bikin kurikulum vitae yang bagus gitu teman-teman, karena kurikulum vitae itu modelnya banyak banget. Lu mau kerja, kurikulumnya vitae-nya itu beda sama ketika lu mau daftar beasiswa teman-teman. Itu harus dipahami loh. Ketika mau kuliah, itu juga kurikulum vitae-nya beda lagi sama yang beasiswa dan lain sebagainya macamnya. Jadi jangan disamain semuanya. Kemudian untuk motivation letter juga sama, ada essay. Mungkin ada essay atau mungkin motivation letter atau mungkin persyaratan-persyaratan lain. Kalian harus benar-benar memperhatikan secara seksama. Misalkan kayak persyaratannya itu 450 kata. And you write all the motivation letter itu 500 kata. Jangan harap kamu lulus gitu. Kenapa? Karena pasti si panitia bakal melihat formalitasnya dulu gitu. Format-format dari ketentuan-ketentuan yang mereka udah kasih. Jadi harus benar-benar memperhatikan hal-hal kecil, detail-detail kecil yang menurut kita itu sepele, tapi sebenarnya penting. Jadi yang mungkin saya bisa kasih adalah pertama kalian harus perhatikan formatnya dulu, guidance dari beasiswanya itu dulu, kemudian kalian baru perhatikan substansi apa yang sebenarnya mau kalian jual gitu, agar kamu tuh menjadi salah satu orang yang layak untuk dipilih. Dan terakhir ada tawakal and keep praying. Ini mungkin sebagai Muslim ya, kita paham bahwa meskipun kita udah berikhtiar sebaik mungkin, tapi tetap skenario yang terbaik adalah skenario yang dimiliki oleh Tuhan. Dan dari sanalah dengan ketentuan tersebut, dengan tawakal dan berdoa, menurut saya kita bisa lebih belajar untuk ikhlas atas ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah gitu ya. Artinya mungkin itu belum rezeki kita gitu, mungkin itu belum yang terbaik untuk kita, tapi bukan berarti kita bisa menyerah gitu.
bukan berarti ketika kita gagal setelah apa yang telah kita lakukan, misalnya katakanlah kita udah benar-benar fulfilling all the requirements truly, udah benar-benar persiapan sebaik mungkin, tapi ternyata gagal-gagal lagi, bukan berarti kita harus menyerah, no gitu. Tapi mungkin kita dikasih kesempatan yang lain. Salah satunya misalnya teman-teman, kamu pengen kuliah, saya pengen kuliah ke Inggris sebelum lulus SMA. Ternyata dikasihnya saya kuliah di Malang gitu, di Universitas Muhammadiyah Malang jurusan hubungan internasional, dan saya nggak pernah menyangka bakal bisa mengunjungi 11 negara gratis gitu dari sana gitu, dari Malang ini gitu. Coba kalau misalkan saya dapat langsung ke UK misalkan gitu ya pas S1-nya, dan mungkin mindset saya beda gitu, perjuangannya, ceritanya juga beda gitu. Jadi ada hal yang sebenarnya Allah tuh sediakan untuk kita gitu, dan itu keep praying. Nah, ini juga penting banget, konsistensi berusaha harus diiringi dengan doa. Saya selalu percaya bahwa faktor spiritualitas penting banget menunjang untuk mencapai mimpi kita. Let's say at least itu bisa menambah keyakinan kita bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita inginkan itu bisa tercapai. Salah satu hal yang mungkin bisa saya share di sini adalah ketika saya pesantren sampai sekarang, apa yang saya inginkan itu saya selalu iringi dengan sholawat. Kiai saya selalu ngajarin seperti itu gitu ya, dawamin sholawat dan semacamnya. Dan salah satunya adalah ketika waktu kelas 2 saya pengen kuliah keluar, terus akhirnya saya datang ke agennya gitu ya, ada beasiswa Erasmus untuk kuliah di Paris waktu itu, dan ke sana terus ternyata cuman bisa ngelihat brosurnya doang, dan dengan biaya kuliah yang ratusan juta itu, ya saya sebagai santri ya yang waktu itu polos banget, cuman bisa sholawat gitu, dalam dia ternyata dikabulin gitu, meskipun cuman pertukaran pelajar gitu, but it's okay gitu loh. Terus tips and triknya ini, kampus saya waktu di Portugal, teman-teman, fotonya Universidade da Beira Interior Covilhã, Portugal, salah satu kampus terbaik di kota itu, dan alhamdulillah di Political Science International Relation, dan saya dapat banyak banget pembelajaran, dapat banyak banget international friends, mengubah banget mindset saya untuk bisa menjadi orang yang punya growth mindset, ketemu banyak orang, dan lebih cinta Indonesia tentunya. Oke, ini ya, lanjut aja ya, tips and triknya. Tips and triknya yang pertama ada seek for much information gitu. Jadi teman-teman sebagai scholarship fighter ada satu mindset yang harus kalian penuhi lagi, yaitu kalian harus haus informasi. Jangan sampai kalian tanya informasi ke orang yang sebenarnya itu tuh banyak banget di Google. Dari mistake gitu. Itu adalah satu kesalahan. Kalau misalnya kalian pengen tahu persyaratan tentang beasiswa Erasmus, ya kalian harus cari dulu di Google karena itu pasti banyak. Kalau enggak kalian misalkan pengen tahu nih persyaratan untuk beasiswa C itu apa gitu, cari dulu di Google. Nah, ketika kalian cari di Google, ada hal yang kalian sulit, nah itu baru kalian bisa ngebantu, baru bisa kalian cari tahu ke orang yang udah mendapatkan beasiswa tersebut gitu. Jadi jangan sampai kalian nggak nyari informasi sama sekali, terus kalian nanya sesuatu yang sebenarnya itu tuh banyak banget gitu, bertaburan di Google gitu. Terus yang kedua adalah prepare all the requirements gitu. Harus benar-benar mempersiapkan persyaratan beasiswanya itu sendiri dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai jadi deadliner. Kalau saya pribadi, kalau misalkan ikut program beasiswa, biasanya itu persiapan 2 bulan, 3 bulan gitu. Karena kan ada banyak hal yang harus di accomplish gitu, kayak misalkan nilai bahasa Inggris kayak gitu kan, sertifikasi bahasa Inggris, kemudian nulis motivation letter itu tuh gampang-gampang susah teman-teman, karena harus nyeritain sesuatu dengan kata yang padat, singkat, padat, jelas gitu, tapi kita harus menjual diri gitu. Maksudnya kita harus menyampaikan sesuatu agar si orang tuh yakin kalau kita tuh orang yang tepat untuk dipilih gitu. Kemudian bikin kurikulum vitae juga nggak mudah, dan lain semacam, itu butuh waktu, it takes time, dan itu ada satu sacrifice gitu, sacrification gitu, ada pengorbanan yang perlu kita kasih untuk menjadi scholarship fighter. Terus consult and practice a lot, ini penting juga teman-teman. Ketika teman-teman jadi scholarship fighter, kalian harus sering-sering konsultasi, ikut webinar, kemudian cari banyak informasi. Sekarang ya zaman sosial media kayaknya orang-orang banyak banget deh gitu ngasih tips and tricks di YouTube, TikTok gitu, bahkan di Reels Instagram, atau mungkin video-video singkat gitu ya tentang bagaimana menulis esai, atau mungkin kalian ikutin program-program pelatihan menulis esai beasiswa dan semacamnya. Sekarang ya zaman revolusi industri
point out, menurut saya banyak banget loh program-program yang bisa kalian ikutin untuk increasing your your capability, your ability to actually match and fits all the requirements gitu. Dan dari sana kalian juga bisa practice gitu. Selain dari practice itu sendiri, menurut saya ketika kalian gagal misalkan di tahap dokumentasi, percaya deh kalian pasti belajar banyak hal dari apa yang telah kalian lakukan gitu. You will learn something that you have been through before gitu. Terus dan terakhir adalah keep trying and never give up. Ini kunci penting banget teman-teman. Selalu selalu belajar, selalu mencoba dan jangan pernah menyerah gitu. Kalau kalian gagal, coba lagi. Kalau misalkan menurut perkataan dari Thomas Alva Edison kan, if you find a mistake, don't think that it is your failure gitu. It is an opportunity to actually find out what it doesn't work gitu. Jadi ketika kalian gagal terus kalian menemukan suatu kesalahan, jangan pernah mikir itu adalah sebagai sebuah kegagalan, tapi sebagai sebuah peluang untuk melihat sebenarnya di bagian mana yang nggak bekerja gitu, di bagian mana yang sebenarnya keliru yang bisa kalian evaluasi. Thomas Alva Edison untuk dapetin lampu nih yang kita gunakan sekarang itu kan dia gagal berapa kali kan, jadi harus benar-benar menjadi resilient gitu, punya tahan banting gitu lah teman-teman ya. Oke, review apa aja yang saya dapetin ketika saya udah dapat banyak kesempatan exchange student, kemudian kesempatan internasional dan segala macamnya. First and foremost is becoming tolerant global citizen. Sebagai anak HI, saya belajar banyak banget teori tentang bagaimana kita menjadi global citizen, menjadi penduduk global, penduduk dunia. Dan satu hal yang menurut saya dapatkan nilai plusnya ketika saya ikut program-program internasional adalah becoming very tolerant. Karena saya hidup di multicultural gitu. Indonesia memang multicultural gitu. Indonesia mungkin diverse gitu, bukan hanya Islam aja, bukan hanya agamanya cuma Islam aja, tapi juga budayanya banyak, rasnya banyak, etnisnya banyak gitu ya. Bahasa daerahnya juga banyak. Tapi ketika kita di luar, kita belajar lebih gitu. Saya cerita teman-teman ya sedikit. Ketika di Portugal, saya menjadi satu-satunya orang Indonesia di kota itu, di kota yang saya duduki, dan kebanyakan itu non muslim kan. Saya punya teman ketika bulan puasa di sana, mereka malah ikut puasa karena mereka penasaran gitu kan, dan saya ceritain gitu, selama kita baik, berbuat baik itu kayak kita main bola gitu loh. Apa yang kita pantulkan itu bakal mantul lagi kita gitu. Jadi pas di sana saya belajar banget untuk menjadi orang yang toleran gitu, dan khususnya bukan hanya menjadi orang yang bukan hanya menjadi penduduk global gitu ya, masyarakat internasional, tapi juga menjadi masyarakat internasional yang toleran terhadap keberagaman seperti itu. Kemudian kedua adalah upgrading prestige. Itu pasti teman-teman. Ketika kalian dapat international program, at least ada kebanggaan tersendiri, ada keistimewaan tersendiri untuk diri teman-teman sendiri. Salah satunya adalah ketika saya mendapat banyak program itu, saya kenal banyak orang gitu. Network saya lebih banyak dan orang-orang percaya saya untuk sharing gitu. Dan saya suka banget untuk sharing gini gitu, kayak sekarang di webinar ini. Ini fakta ya. Realistisnya adalah teman-teman dari tes kedua itu nggak mungkin ngundang saya kalau misalkan saya nggak punya pengalaman-pengalaman yang saya sudah dapatkan. Iya kan? Itu kayak realistisnya gitu, kayak alasan kuatnya gitu kenapa panitia ngundang saya, karena itu tadi gitu, upgrading prestige itu penting banget. Tapi bukan hanya harus international opportunities ya, but one of the values is that international opportunities will enhance and upgrade your prestige. Terus ketiga adalah broadening the networks and knowledge. Tentu ketika teman-teman dapat international opportunities apapun itu gitu, kalian bakal lebih memperluas networking kalian dan wawasan kalian gitu. Kalian akan belajar banyak hal di negara tersebut. Kalian bakal banyak punya teman-teman internasional. Saya punya banyak teman dari berbagai negara gitu, dari Brazil, dari Portugal, dari Jordan, kemudian dari Aljazair dan lain sebagainya. Terus ketika saya travel trip Eropa waktu itu ke Timur, saya banyak teman-teman juga kayak
ketemu orang Sri Lanka, ketemu orang banyak orang-orang yang menurut saya nggak pernah saya pikirkan saya bakal ketemu, ternyata ketemu di sana. Dan terakhir ada increasing nationalism, ini mungkin sedikit sedikit utopis ya, tapi emang itu adanya gitu teman-teman. Ketika di luar kamu mendengarkan lagu Indonesia Raya itu beda banget vibes-nya ketika kalian dengerin itu di Indonesia, for sure. Kenapa? Karena kayak ngerasa wah gila gitu, lu dengerin lagu Indonesia Raya di luar dan lu nyanyi gitu, kayak proud gitu, proud Indonesian gitu. Apalagi ketika kamu ketemu sama orang Indonesia, sama orang Indonesia itu gila sih, vibes-nya itu beda. Kalau di sini kan kayak ketemu orang Indonesia ya udah cuek gitu kan, kayak oke gitu. Tapi di luar tuh beda gitu. Malah kita kayak pengen kenalan, kuliah di mana gitu, kerja apa kayak gitu dan semacamnya. Apalagi kalau udah lama nggak ketemu orang Indonesia terus kamu ketemu gitu, itu vibes-nya banget. Dan salah satu yang bikin saya rindu dan saya rindukan gitu ya, itu makanannya, meskipun makan di sana tuh enak-enak juga sih. Cuman tetap aja gitu, international opportunities more or less will increase your nationalism. It is the fact that I felt gitu, dan preview yang saya dapetin selama di sana. Dan teman-teman ini mungkin bingung, ini gambar apaan sih? Ini pastel de nata, teman-teman, makanan favorit saya di Portugal, kayak apa ya? Kayak paella gitu. Jadi dalamnya itu luarnya crunchy, tapi dalamnya itu juicy dan itu enak banget. Aduh, kalau ke sana kalian kalau misalnya punya kesempatan ke Portugal wajib banget untuk nyobain pastel de nata. Harganya lumayan murah juga. Kemudian ini tari tradisional di sana. Cuman kemarin saya karena pandemi jadi nggak ada tuh festival-festival kayak gini, dan ini juga burung ya, ayam yang ikonik Portugal itu ini. Kayak gitu, warnanya juga biru dan semacamnya. Ini buat pengetahuan aja ya teman-teman. But once again gitu, salah satu hal yang membuat saya pengen keluar negeri itu adalah mencicipi makanan-makanan lokalnya, dan ini salah satunya pastel de nata. It's one of the best. Oke. Saya percaya ya bahwa setiap orang itu punya kesempatan yang sama untuk bermimpi, dan saya juga percaya bahwa setiap mimpi itu punya kesempatan yang sama untuk diperjuangkan. Teman-teman memang susah untuk menggapai impian yang kita harapkan gitu, untuk mewujudkan impian kita, tapi rasanya terlalu payah ya sebagai manusia kalau kita menyerah tanpa mendapatkan sebuah pembelajaran dari kegagalan yang kita alami. So I believe that every human is equal to dream, and every dream is equal to be pursued. Ya itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Salam sehat selalu teman-teman, selalu jaga kesehatannya, salam bahagia juga. Buat teman-teman yang mau get in touch with me, silahkan kita berkomunikasi di Instagram di Solarius_Ayubi. Kalau teman-teman pengen ngundang dan sebagainya bisa lewat DM Instagram, nanti saya kasih emailnya. Dan saya juga sering upload video, tapi sekarang jarang di YouTube. Di sana ada tips untuk beasiswa dan sebagainya di Solah Ayubi. Buat teman-teman yang mau follow dan subscribe silahkan. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke moderator. Nah, terima kasih banyak Kak Solah ya. Sangat menarik nih, Insya Allah, sangat menginspirasi. Mulai tadi ya dari pengalaman ya, perjalanan dari awal sampai bisa ke 11 negara dan lain-lain. Mungkin beberapa yang ingin saya simpulkan ya. Mungkin yang bisa saya simpulkan ini mungkin relate ya dengan kata-kata manjada wajada gitu. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. Juga kita harus fokus terhadap tujuan ya. Juga semua itu diraih dengan usaha dan juga pengorbanan. Dan juga kita harus memperhatikan ya detail-detail persiapan ketika kita ingin mendaftar beasiswa. Dan mungkin yang terakhir ya yang saya highlight mungkin ini Allah punya rencana yang terbaik. Oke, mungkin itu ya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman sekalian yang ingin bertanya bisa menuliskannya di kolom komentar ataupun bisa langsung bertanya dengan mengaktifkan mikrofonnya. Hadir. Oke. Yang ingin bertanya? Ya, hadir. Ya, boleh langsung. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bang Solah, mau nanya di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bentar, kayaknya nggak sopan banget, kenalin lu Bang.
Fadlan, mahasiswa Taskia angkatan 20 semester 3 jurusan Prodi Akuntansi Syariah dari Bogor. Kita hampir satu almet, Bang. Cuma saya alumnus di Umul Qura, jadi nggak jadi. Nah, oke, jadi pertanyaannya kan tadi ada 2. Yang pertama itu ada feedback. Kan kita daftar beasiswa itu ke suatu lembaga atau organisasi atau apa gitu kan. Suatu inilah ada yang nge-backup kita dari segi dana dan segala macam gitu yang mempersiapkan kita. Nah, itu ada feedback tertentu nggak sih buat mereka? Entah itu kan biasanya kalau yang saya sering dengar itu ketika kita dapat beasiswa ada ngabdi di lembaga itu atau kerja di lembaga itu selama berapa tahun gitu, ada ketentuan. Pokoknya setelah kita mendapatkan beasiswa dan kita lulus ataupun kita selesai dari beasiswa itu, ada feedback yang harus kita berikan ke lembaga tersebut. Itu apakah Abang ngalamin feedback itu atau gimana gitu? Atau ada nih yang pure nggak ada feedbacknya gitu? Mungkin ya emang mau ngangkat anak-anak aja gitu, anak-anak bangsa Indonesia agar lebih baik gitu. Mungkin bisa itu. Dan satu lagi, Ana pernah daftar beasiswa dan di CV-nya itu ya walaupun udah nanya-nanya, waktu itu Ana ada dapat kenalan Kak Sabrina namanya. Beliau juga udah sering ke luar-luar, udah diarahin sama beliau bikin CV dan ternyata tetap memang takdirnya bukan rezeki, Bang ya. Mungkin ada format-format tertentu dari CV yang Abang rekomendasiin ke kita gitu. Supaya CV kita itu teratur apa aja yang dilihat sama kebanyakan mayoritas penangguh beasiswa kayak gitu, Bang. Mungkin itu aja yang mau Ana tanya. Terima kasih atas waktunya. Oke, makasih banyak Fadlan. Sebelumnya fotonya serem juga ya. Oke. Iya, maaf Bang, nggak bisa on cam ini. Ya, nggak apa-apa. Untuk pertanyaan pertama, apakah ada ketentuan gitu untuk mengabdi, ngasih feedback ke beasiswa dan semacamnya? Sebenarnya itu balik lagi ya ke preferensi masing-masing dan ke ketentuan beasiswa masing-masing. Ada beasiswa yang menentukan harus balik lagi, katakanlah kayak LPDP. Jadi itu kan mengharuskan gitu untuk balik karena LPDP kan uang rakyat ya, uang APBD gitu. Jadi lu udah dibiayain kuliah keluar, masa lu nggak mau balik gitu kan? Kata apa ya kasarannya gitu. Jadi kalau LPDP, misalkan teman-teman dapat S2 nanti LPDP, mau nggak mau harus balik ke Indonesia. Meskipun kayak punya cita-cita, gue pengen kerja di luar aja dah gitu, tapi nggak bisa gitu karena LPDP mau nggak mau harus balik lagi ke Indonesia gitu. Cuman kebanyakan beasiswa dari pemerintah luar negeri itu nggak mengharuskan balik kok. Salah satunya ada Erasmus gitu. Kemarin saya dapat Erasmus nggak sama sekali harus ada feedback dan sebagainya macamnya. Tapi lagi-lagi satu hal yang selalu saya tanamkan dalam diri saya adalah ketika saya dapetin beasiswa itu adalah amanah, teman-teman. Amanah apa? Amanah biar kita bisa at least kita bisa sharing ke orang-orang lain gitu. Artinya biar apa yang kita dapat itu bukan hanya bukan hanya mentok gitu, stuck di diri kita aja, tapi bisa mengalir kepada orang-orang lain lagi gitu. Itu ada satu hal atau preferensi atau mungkin nilai yang selalu saya pegang ketika saya mendapatkan beasiswa. Jadi oke, gue dapetin beasiswa ini amanat, berarti gue terpilih dan gue harus ngasih yang terbaik gitu buat programnya pertama, dan kedua adalah buat perkembangan diri gue gitu. Jadi jangan sampai udah dapet beasiswa ini, gue nya ngediam-diam aja gitu, nggak ada perkembangan gitu. Itu salah satu nilai yang selalu saya pegang gitu loh, Fadlan. Tapi satu beasiswa mungkin yang bakal harus balik lagi, yang saya dapat itu LPDP. Untuk pertukaran pelajar nanti September ke Skotlandia itu harus balik ke Indonesia dan harus ngasih sesuatu gitu. Kayak katakanlah itu uang negara, saya dapat dari APBD, LPDP, berarti kan saya harus ngasih sesuatu dong ke LPDP-nya, either itu mungkin nanti karya saya atau mungkin apanya gitu. Tapi untuk S2-nya saya bisa milih beasiswa yang lain itu. Untuk pertanyaan kedua, mungkin ini khusus untuk Tazkia ya. Saya akan nampilin CV saya. Tapi mohon untuk jangan di-screenshot. Ini buat dilihat aja. Siap. Bentar ya. Saya nampilin CV saya. CV terbaru, by the way, yang kemarin daftar untuk ke Skotlandia itu. Mana ya? Oke.
Ini saya bakal tampilin, tapi mohon untuk dikhususkan untuk orang-orang sini saja, jangan di-screenshot dan jangan disebarluaskan. Kalau di foto untuk pribadi boleh kali Bang ya? Ya, pokoknya ini diinin aja ya. Oke, saya yang intinya jangan disebarluaskan tanpa izin gitu aja teman-teman. Soalnya ini kan kayak ada hal-hal pribadi di sana gitu, kayak mungkin tanggal, address gitu. Saya nggak mau tiba-tiba ada orang aneh gitu ke rumah kan. Itu kayak privacy di sana. Jadi mohon untuk dijaga keprivasiannya. Ini oke, udah kelihatan ya. Jadi ini salah satu CV saya. Jadi ini ada profil di sini. Profilnya sebenarnya ini saya udah kasih ke mentor saya, terus mentor saya bilang ini sebenarnya bisa lebih dipersingkat lagi gitu dan nanti saya bakal perbaiki. Tapi sebelumnya salah saya cuma di profil aja dari CV ini. Mentor saya bilang seperti itu. Kemudian di sini juga ada education di sini teman-teman. Education saya jadi nanti tuh kayak bener-bener harus bagus gitu loh, harus tertata rapi banget. Jadi sini education, di sini ada education sampai expected graduate gitu kan, Universitas Muhammadiyah Malang, ini alamatnya, kemudian Bachelor Candidate of Political Science, Department of International Relations, Faculty of Social and Political Science. So aku kasih IPK-nya, ini IPK pas semester 5, iya, pas semester 5, sekarang naik alhamdulillah. Ini website-nya kayak gitu, kemudian terus Universitas dari Dabiar Interior gitu kan. Ini alamatnya juga di sana, terus funded by Erasmus Plus to undertake one semester study mobility in the fields of political science and international relation, dan website-nya juga kayak gitu, terus Al Quran Islami kayak gitu kan, recipient of best graduate certificate awarded to the high school student kayak gitu-gitu. Jadi nggak cuman poin-poin doang, tapi harus ada penjelasan singkat kayak gitu. Terus research experience, ini yang buat beasiswa ya, kebanyakan. Ada Overseas International Project LASIP Malang Indonesia funded by Temasek Foundation. Terus apa aja yang saya lakuin waktu itu. Terus ini supervisornya juga saya tulis. Kayak misalkan 2 poin penting yang saya lakukan ke strategy design thinking and prototype of anti-all globes, bla 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 bla. The research outcome was presented in the TF Scale Gallery Walk gitu dan lain sebagainya macamnya. Terus Temasek Foundation Past Community Action Exchange gitu kan. Apa aja yang poin pentingnya ini kayak attended by 230 participants dan lain-lain. Organization juga sama kayak gitu. Terus language supervisor dan segala macamnya. Awards and funding juga saya nggak nyebutin cuman nyebutin penghargaannya aja, tapi cuma dikasih kayak briefnya gitu. Kalau gue dapetin ini tuh nggak gampang gitu, apa nggak sih? kayak ada misalkan Bumi Scholarship ya, awarded monthly pocket allowance. Kayak ini tuh apa sih awards apa gitu. Jadi dikasih tahu awarded monthly pocket allowance and monitoring scholarship for 6 months by Bumi Scholars, being awarded as one of the 6 recipient among more than 3,000 applicants kayak gitu-gitu. Terus first winner of Bogor Leaders Talk, apa yang buat aku menang gitu kan, held by local government, bla 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 bla. Terus competed with 70 participant of young generation by conveying the innovation idea sekolah kita gitu. Jadi gua tuh menang gara-gara ini kayak gitu. Terus Erasmus Plus kayak gitu kan. Terus grade-nya saya kasih tahu di sini 15 sampai 7 out 20. Jadi nilai yang saya dapetin ketika kuliah di sana tuh nilainya rata-rata A sama B+ kayak gitu kan. Terus International Youth Leader Volunteering dan lain sebagainya macamnya. Skills-nya juga itu benar-benar harus yang tersertifikasi teman-teman. Jangan sampai kalian tulis skills tapi itu tuh nggak ada sertifikasinya. Itu tuh salah juga. Kayak misalkan kalian bisa 5 bahasa, but nggak ada satupun yang ada sertifikasi, you don't have to write kayak gitu. Kalian nggak boleh ditulis kayak gitu. Contoh misalnya kalau mother tongue itu boleh lah kayak bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Sebenarnya ini bahasa Sunda nggak perlu. Terus ada language-nya, misalkan kayak foreign language-nya itu perlu banget untuk ditulis kayak tadi reading-nya berapa, listening-nya berapa dan semacamnya gitu kan. Ini yang saya dapetin, saya kemarin pakai tes English test Duolingo. Duolingo itu tuh udah diakui banyak universitas juga, salah satunya di University of Glasgow. Saya dapat dari nilai 125 dari 160. Kalau di bandwidth ke IELTS itu 7,5. Dan Portugisnya itu saya basic karena dapat kemarin pas Erasmus kan kayak gitu. Terus additional information juga harus kayak reference-nya apa, misalkan ini orang-orang yang menurut kalian percayai gitu ya, kayak orang-orang yang menurut kalian itu bisa ngasih info lebih lanjut ketika ada orang gitu, ada orang yang mau hubungin gitu. Nah di sini saya kasih wakil dekan sama
pembimbing sama dosen HI kayak gitu kan, karena ini untuk academic purposes, jadi mereka pasti butuhnya untuk orang-orang yang tahu kita di bidang akademik seperti itu, teman-teman. Ini itu CV-nya. Jadi itu format untuk beasiswa gitu. Kalau untuk yang kerja itu beda lagi, yang harus ada desainnya segala macam, itu rata-rata buat kerja, teman-teman. Tapi kalau misalnya untuk beasiswa itu lebih simple, less is more kayak gitu. Thank you, Fadlan, pertanyaannya. Oke, bagaimana Saudara Fadlan? Apakah sudah terjawab atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada kecil satu lagi. Itu kan tadi ada apa ya? Experience itu kan, habis itu ada penghargaan apa yang didapat, apa aja sih yang didapat. Pokoknya kita tuh berprestasi gitu. Itu harus nyantumin sertifikat nggak, bukti gitu. Apa gitu? Udah aja. Kita misalkan pernah juara 1, kan dapat sertifikat otomatis tuh. Kita tulis di CV-nya aja tanpa nyantumin buktinya atau gimana tuh, Bang? Oke, kalau misalkan untuk CV Europass, ada salah satu CV yang namanya Europass. Europass itu tuh khusus untuk kalau kalian mau kuliah di Uni Eropa. Jadi formatnya itu udah ditentuin gitu sama mereka. Nah, kalau misalkan kalian CV Europass itu bisa pakai link, nanti itu dia langsung ke bagian sertifikatnya gitu. Itu bisa pakai sertifikat. Terus kalau misalkan katakanlah kalau untuk yang CV segitu yang cuma maksimalnya 2 lembar, apakah perlu pakai sertifikat? Nggak perlu gitu, nggak perlu pakai sertifikat. Kalian cukup nyantumin dan penjelasan tadi aja. Terus gimana kalau buat orang paham gitu? Saya punya website pribadi, website yang gratis ya, yang wix.com. Kalian bisa bikin itu sendiri, desain sendiri gitu untuk portofolionya ya. Kalau enggak LinkedIn itu udah banyak banget, tapi saya belum membenahi LinkedIn saya. Rencananya tuh pengen sih, karena udah banyak banget orang-orang menggunakan LinkedIn sebagai salah media ketika mereka ditanya CV-nya gitu. Jadi kasih tahu aja LinkedIn. Nah, LinkedIn itu bisa banget, kalian bisa curhat di sana, prestasi apa yang kalian dapetin, cantumin sertifikatnya itu bisa banget. Fotonya kan, dokumentasinya segala macam. Kalau saya sekarang baru pakai Instagram untuk sebagai salah satu personal branding saya gitu. Kalau untuk LinkedIn itu belum, LinkedIn kan lebih profesional gitu ya, lebih tarafnya itu lebih profesional. Kalau Instagram kan bisa sambil ada hal-hal kayak foto-foto alay kan bisa di-post gitu. Masa kayak di LinkedIn foto-foto alay di-post juga enggak gitu. Jadi kalau mau ada yang ininya, kamu bisa pakai media sosial lain seperti kayak LinkedIn, kalau enggak bikin website personal sendiri kayak saya di wix.com kayak gitu. Itu bisa. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Kak. Dari Saudara Haris Sayyid. Afwan izin bertanya, jika nantinya ketika mengikuti program beasiswa lalu akhirnya dapat, apakah program beasiswa tersebut bisa ditarik atau dicabut kembali? Atau ini jika bisa penyebabnya karena apa selain mengundurkan diri atau tidak melanjutkan kuliah? Terima kasih. Sebagaimana tadi saya katakan ya, setiap beasiswa itu punya ketentuannya masing-masing, itu yang harus dipahami. Jadi cari informasi dulu. Terus mereka tuh punya conduct of preference gitu ya, kayak kontrak gitu, ketika kita mendapatkan beasiswa itu sendiri gitu. Dan beberapa kontrak yang menurut saya berat ya ketika mendapatkan beasiswa itu ada ketika Erasmus sama yang LPDP sekarang. Karena apa? Karena itu banyak banget kayak conduct of preference yang harus kita baca dan kita harus tanda tanganin gitu. Jadi kayak misalkan ketika kamu nggak behavior-nya nggak bagus, itu bisa dicabut. Kemudian misalkan kamu melanggar aturan yang di beasiswa itu, kamu bisa dicabut. Salah satunya adalah ketika saya dapat beasiswa Erasmus, teman-teman, ini fun fact ya, tapi jangan takut, jangan khawatir. Kalau kamu nggak lulus, at least 1 matkul ya, kayak mereka tuh ngasih ketentuan kamu harus lulus, misalnya kita ngambil 4 matkul, itu harus lulus at least 1 gitu. Kalau nggak ada yang lulus nilainya, itu beasiswanya kita harus balikin semua. Coba bayangin ya, kamu udah di Eropa, di kuliah di Portugal, pakai duit mereka, itu kemarin aku dapat berapa puluh juta ya, banyak lah pokoknya untuk stay di sana gitu selama 6 bulan belajar di sana, belum lagi tuition fee-nya kan ya. Kalau udah pakai tuition fee udah kayaknya ratusan juta deh. Dan ketika kamu udah di sana, nilai kamu nggak lulus, nggak ada yang lulus, udah ada itu tuh, kamu harus balikin lagi. Dan itu ada tanda tangannya, kita harus tanda tangan di bawah kontrak gitu. Jadi alhamdulillah kemarin dari 5 matkul atau 6 matkul yang saya dapetin nilainya A
B plusnya cuma 1, selebihnya A semua gitu. Jadi alhamdulillah duitnya aman gitu. Itu harus diperhatikan juga teman-teman. Kemudian misalkan kayak ada salah satu hal, katakanlah kamu melanggar etika kayak gitu. Etika atau mungkin adat tertentu kayak gitu. Atau mungkin kuliahnya itu tuh kamu nggak boleh sambil part time. Ternyata kamu part time kayak gitu. Itu bisa aja dicabut. Ada beberapa conduct tertentu yang mungkin bisa akhirnya besok kamu dicabut gitu. Nah, itu semua beasiswa tuh punya referensi masing-masing. Apalagi beasiswa-beasiswa yang ngeluarin duitnya banyak gitu. Kayak 6 bulan, pertukaran pelajar kayak 6 bulan, berapa bulan gitu ada aja. Jadi itu ya buat yang tadi nanya. Thank you. Oke, insya Allah terjawab ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya dan mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir ya, sesi tanya jawab ya, karena keterbatasan waktu juga. Ini dari Saudari Gina. Assalamualaikum Kak, aku Gina asal UIN Bandung. Soalnya dari Bandung. Izin bertanya, ini terkait budaya. Dosen di sana kalau di chat Senin dibalasnya Kamis juga enggak Kak? Atau mungkin bisa juga Kak dijelaskan mengenai budaya-budaya culture di sana enggak? Oke, ini pertanyaannya menarik banget ya tentang academic shock culture gitu. Pertama yang mungkin saya kaget tentang budaya pendidikan di sana ya pas saya di Portugal itu adalah anak-anaknya, mahasiswanya. Anak mahasiswanya itu lebih kritis banget. Dosennya itu sampai dicecar gitu loh. Kayak kalau misalkan nggak setuju, sampai dosennya itu ngasih pendapat yang menurut mereka tuh bisa diterima gitu. Kayak misalkan ada satu teori, misalnya katakanlah dari John Locke ya, karena aku di HI ya, jadi saya tahunya tuh orang-orang itu gitu. Misalnya John Locke itu ngasih teori tentang politik gitu, trias politik atau mungkin tentang kebijakan publik atau apalah kayak gitu ya. Terus kita tuh si mahasiswa nggak setuju sama pendapatnya si John Locke kayak gitu. Itu dikritis, kayak bener-bener kritik banget kayak gitu. Itu satu. Terus kalau ditanya tadi kalau misalkan chatnya Senin, balasnya Kamis, itu enggak sih? Tergantung ya, dosen kan punya kesibukan masing-masing. Kayak di Indonesia aja kan kayak ada yang ada fast respon, ada yang enggak kayak gitu. Kita nggak bisa ngegeneralisiin satu oknum tertentu akhirnya akibatnya ke semua dosen kayak gitu. Saya yakin dosen-dosen di Indonesia nggak semuanya kayak gitu gitu. Karena alhamdulillah di UMM saya pribadi banyak kok dosen yang fast respon, bahkan bikin grup sendiri gitu, dan malah kuar-kuar yang ngajakin dan segala macamnya ada juga gitu. Dan di luar juga ada kok yang kayak waktu itu pas saya ada tugas gitu ya, tugas penelitian dari bulan April bulan apa gitu, bulan Maret April gitu. Saya chat untuk perkembangannya kayak gimana, dibalasnya itu April berarti Juninya gitu loh. Kayak sebulan setelahnya malah, karena kan mereka pakainya email ya, kayak gitu. Tapi juga ada yang fast respon kayak gitu. Itu baik lagi ke preferensi dosennya masing-masing. Cuman enaknya dosen di sana itu tuh kayak bener-bener ngasih feedback gitu. Feedback tuh kayak ini kurang di sini nih kayak gitu. Kamu bisa ngasih teori, kalau kamu nambahin ini kayaknya lebih bagus gitu. Terus kalau misalkan kemarin tuh ya ada satu kasus gitu, fun fact ini, saya dapat untuk review satu buku gitu ya. Terus saya malah ngasih penelitian di sana. Kayak menurut saya ketika saya belajar di HI 2MM, ketika saya review itu bukan cuma review doang, tapi harus ada hal gitu yang saya tunjukkan gitu. Nah, dosennya itu malah kamu nggak perlu penelitian sebenarnya, kamu cukup review aja gitu. Kerajinan kata dosennya seperti itu. Ada yang kayak gitu, jadi harus mengulang lagi. Kayak gitu sih. Oke, baik. Ini ada yang bertanya lagi Kak, apakah mau di ini? Iya, nggak apa-apa. Ada dua lagi ya, Noval sama Naurah. Ya, nggak apa-apa, silahkan. Saudara Noval, apakah ingin langsung bertanya atau lewat kolom komentar? Cek. Masuk nggak? Iya. Langsung tanya aja. Ini Kak, terkait bahasa. Mungkin tadi belum begitu mendalam ya. Kalau tadi Kakak bilang itu kalau dari pesantren itu bahasa ya penting. Tapi mungkin kurang banget ya. Soalnya kalau saya ini juga dari pesantren, tapi bahkan kalau saya pesantrennya bahasa Inggrisnya kurang gitu Kak. Nah, jadi gimana mungkin tips untuk bahasanya gitu ya? Apa kursus atau gimana gitu, dan
Mungkin kalau kakak sendiri dulu gimana gitu. Terima kasih kak. Aduh, saya pengen nanya nih malah, Novel dulunya taat gak nih berbahasa selama di pondoknya? Karena menurut saya itu cukup banget malah ya. Ketika Pondok temen, saya baru kak. oh baru, Ya, baru termasuk baru. oke. Berarti sekarang ini ya, belum kuliah atau apa ya, masih pesantren ya? Sekarang udah di Tazkiyah ini semester 3. Oke. Oke, ya udah iya, oke. Jadi gini, kalau misalkan pesantren, di pesantren itu dulu pas selama 4 tahun itu kan sebenarnya pembelajarannya banyak banget ya. Kayak kamu punya apa ya, punya wadah luas banget untuk berkomunikasi gitu, karena kan diwajibin kan, kayak 2 minggu bahasa Inggris atau enggak 1 minggu bahasa Inggris, 1 minggu bahasa Arab gitu kan. Dan itu udah wajib gitu loh, udah mutlak kita harus ngobrol sehari-hari pakai bahasa itu gitu. Dan menurut saya itu penting banget orang untuk bisa praktek. Orang-orang luar tuh mereka bingung malah ya sampai Indonesia itu diinggrisin gitu kan sekarang itu, karena mereka bingung cara prakteknya gimana. Nah, di pesantren mumpung ada wadah, ya kamu harusnya praktek, itu yang pertama. Terus yang kedua, apa yang saya lakukan gitu, oke, saya akui gitu, di pembelajaran di pondok pesantren itu materi-materinya menurut aku outdated ya. Outdated itu kayak model lama gitu. Sekarang itu kan bahasa itu berkembang kan, dinamis, banyak banget hal-hal yang baru yang dipelajari gitu dan semacamnya. Dan mereka tuh masih pakai buku yang itu-itu aja, dan itu lagi gitu kan, bosen kayak gitu. Ya saya akui itu outdated, cuman dengan perkembangan zaman gitu, meskipun kita nggak boleh pakai HP, dulu tuh saya kalau misalkan punya kesempatan keluar, saya pasti ke Gramedia dan beli buku bahasa Inggris gitu untuk belajar lagi, kayak buku IELTS, TOEFL dan segala macamnya. Jadi nggak nunggu bola gitu, tapi jemput bola waktu itu pas di pesantren. Terus nambah lagi pengalaman saya, itu saya jadi ketua bagian bahasa guys pas mondok gitu. Jadi kayak bener-bener, iya masa sebagai ketua bagian bahasa, bahasanya jelek gitu. Masa sebagai ketua bagian bahasa, kita nggak bisa nyontohin gitu kan. Akhirnya pas di pondok, saya mencoba untuk menjadi role model, menjadi figur untuk adik-adik kelas saya, agar mereka juga bisa berbahasa gitu. Kalau misalnya ngobrol sama orang-orang ustadz dan segala macam, pakai bahasa Inggris juga, pakai bahasa Arab juga gitu. Dan setelah lulus pengabdian, saya juga ditunjuk jadi pembimbing bagian bahasa kayak gitu. Novel alhamdulillahnya. Kursus enggak sih? Enggak sih, sebenarnya ada kursus formal enggak. Sepahaman saya, accent saya, vocabulary yang saya dapat di pemahaman saya tentang bahasa Inggris dan bahasa Arab itu dapetin dari pondok. Terus kalau misalkan tadi Novel nanya, kalau misalkan udah lulus gimana Kak gitu, ya udah kamu bisa ikut kursus, sekarang banyak banget kok gitu. Kamu bisa download aplikasi Duolingo, kalau enggak kamu bisa nonton YouTube, kalau enggak kamu bisa ikut intensive class dan lain segala macamnya kayak gitu. Banyak kok sekarang yang murah-murah secara online kayak gitu. Oke, insya Allah menjawab ya pertanyaannya. Mungkin ini terakhir nih ya Kak, dari saudari Nora pertanyaannya. Kalau selama beasiswa berjalan tetapi qadarullah kita sakit dan itu perlu berbulan-bulan untuk recovery, apakah akan ada keringanan gitu? Oke, untuk masalah IPK-nya, kalau misalnya kita sakit, apakah ada keringanan? Saya alhamdulillah belum pernah ngalamin ya, dan jangan sampai ngalamin ya. Tapi bagi saya pribadi kayaknya beasiswa kan pasti include health insurance ya, asuransi kesehatan. Jadi pasti mereka cover untuk biaya recovery-nya. Cuman untuk masalah IPK itu kan urusannya bukan ke masalah beasiswa lagi, tapi ke dosen-dosen kayak gitu. Jadi seberapa ketat kebijakan dosen, kontrak dosen sama mahasiswanya, seberapa pintar kita juga untuk diplomasi ke mereka kalau kita lagi sakit dan lain segala macamnya kayak gitu untuk masalah IPK. Cuman untuk masalah kayak ditanggung nggak sih kita biaya dan segala macamnya, I think so, karena setiap beasiswa itu pasti ngasih health insurance kayak gitu. Dan perhatikan juga itu salah satu yang perlu di-highlight buat teman-teman ketika mau daftar beasiswa di luar negeri ya, apakah beasiswanya itu tuh include termasuk asuransi kesehatan atau enggak gitu. Jadi sewaktu teman-teman sakit, teman-teman biayanya bisa di-cover sama health insurance itu. Oke, mungkin dengan pertanyaan tadi berakhirlah sesi tanya jawab
kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Solah ya, yang sudah memberikan materi tadi, juga menjawab sesi tanya jawab ya, sangat menginspirasi, Masya Allah. Mungkin selanjutnya kita ke sesi dokumentasi ya, karena ini momen yang istilahnya harus diabadikan nih bareng Kak Solah. Dan juga teman-teman jangan lupa ya, di kolom chat di grup WA juga sudah diberitahukan ya, link absensi ya untuk sertifikatnya. Oke, teman-teman bisa di-on-kan kameranya. Dok, sebelumnya mau ngasih sertifikat dulu ke Mas Salahnya. Oh iya, bisa ditampilkan Oke. dari Mungkin sedikit dari kami. Kelihatan nggak? Ya boleh difoto dulu ya. Oke Mas, sama sertifikatnya. 1, 2, 3. Oke, thank you very much. Next. Oke. Next kita foto bareng nih dokumentasi. Teman-teman yang Ya. bisa on kameranya bisa dinyalakan terlebih dahulu. Oke, teman-teman yang bisa on cam silahkan. Ini penting banget. Siapa tahu ya Mas Solah nanti jadi orang sukses. Oh, pernah nih kita webinar sama Mas Solah gitu kan. Oke. Ayo teman-teman yang bisa boleh saya tunggu 1 menit. Oke. Ada lagi. Ini ada 3 slide. Jadi nanti kita gantian. Oke, sudah ready? Udah bahasa Inggris aja nih. Oke, sudah siap? Oke, hitung ya. 1, 2, 3. Oke, diam dulu ya. Kita slide kedua. Lalu slide kedua 1, 2, 3. Tes belum? Belum. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Oke, acara berikutnya yaitu penutup ya. Mungkin juga sedikit info sekali lagi kepada teman-teman yang belum follow ya, Instagram Taskia Juara dan juga kemahasiswaan Taskia bisa di follow dulu ya, karena insya Allah kedepannya bakal ada webinar juga pelatihan ya, info lomba lain di Taskia Juara. Oke, mungkin itu dari saya. Saya Muhammad Murtado sebagai MC undur diri. Marilah kita tutup webinar kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Solah. Sama-sama semuanya. Terima kasih. Salam sehat. Oke Mas. Sama-sama. Oke. Ini via. Ya Kak. Izin end meeting ya teman-teman. Oke, thank you.